surga neraka itu hak adanya, tapi tidak memujudkan tempat. Orang mujudake papan lan panggonan. Karena surga dan neraka letaknya di mana? Surga dan neraka letaknya hanya terkandung di dalam perasaan manusia. Yaiku apa? Swarga neraka dununge nang penandange ngrasa, secara hakikat tidak ada. Karena apa? Adanya talqin ini banyak orang-orang yang sesat, salah paham gitu. Dia berjalan di jalan kebenaran di atas kebodohan. Karena apa? Dia kelakuan baik, jujur, direkayasa karena takut nanti ada pertanyaan di alam kubur. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Tri Harjanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Apa surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas bisa untuk nyantet? Pertanyaannya tapi ya. Dan arti santet itu apa? Lawong nyakitin atau matiin binatang saja, walaupun itu hanya sekecil semut, nggak tega atau merasa kasihan. Matur sembah nuwun Mbah Nur, monggo Mbah. Itu nampaknya nanti nggak ada setan. Kalau mau membunuh semut saja kasihan, itu kan nggak ada setan nanti. Nek bin ajaib. Takone santet malah rawani mateni semut. Ini rasa-rasanya ingin belajar ini. Ketae anu itu Kang Sopan iki sing rada anu serius. Ketae oleh ngrungokke tenanan bakas tentang santet. Nggih, Mbah. Ya. Apakah bisa untuk nyantet? Semua itu tinggal niatnya. Nggih. Tinggal niatnya. Karena apa? Yang namanya munafik, yang namanya syirik, itu artinya lewat dari rel. Ya kan? Kalau di situ kata-kata kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wanas. Dalam arti kita berlindung kan dari godaannya. Dari setan, setan yang tersembunyi pada manusia, setan yang membisiki dalam dada manusia, setan yang dari golongan jin dan manusia. Ini kan apabila kata-kata surat ini kan dia berlindung dari kejahatannya. Tapi kalau dia mau jahat sendiri justru jangan berlindung, malah diundang gitu loh. Ya setannya sendiri yang tersembunyi dipanggil itu. Yang membisiki di dalam hati yang jahat ikutilah. Munculkanlah. Hadirlah. Setan yang terbentuk dari jin menungsa, awelah, tolong ayo bantu lah gitu ya. Tinggal dorong. Berarti sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an itu hanya sebuah alat gitu. Sebuah alat. Tinggal mau digunakan untuk apa. Sekarang kulangu dibul pepalak. Kulangu dibul pepalak ya mingsari makala ka wa mansari saking tau ka wa mansari nafasati. Wa mingsari nafasati. Dalam arti apa? Saya berlindung pada kejahatannya seorang wanita halisir yang setiap meniup buhul talinya. Dia berlindung, ingin diselamatkan, tidak boleh kena godaannya dia dan sebagainya. Nah kalau mau nyantet panggil saja lah gitu lah. Panggil saja. Tinggal balik. Nerano tinggal nyebul dhewe. Kulangu balik. Kulangu dhuwur binas balik, kuluri kulhu balik lah gitu. Pertanyaan. Nah di dalam surat Fatihah begitu juga. Kalau di surat Fatihah ya diambil yang paling belakang. Yo siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta jalannya orang yang dolim ya gitu kan. Dijikok niku wae. Iya, jikok itu saja. Ya bisa untuk nyantet itu. Karena nyantet itu adalah
santet dan sihir terjadi dari ilusi. Menebal jadi esensi. Jadi kan yang namanya sihir itu dari ilusi menebal jadi esensi. Ya, itu tinggal dibalik saja itu semuanya. Tadi berlindung akhirnya dipanggil saja untuk jadi tukang santet. Nanti berlindung jadi seorang wanita yang menyebul buhul talinya gitu. Kita panggil, ayo iwang tak iwangi nyebul ya ngono ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa kadang-kadang santet sendiri itu bisa digunakan untuk pengobatan. Apakah itu benar, Pak? Ya bisa. Oh, ya bisa. Dukun-dukun itu kan ya santet. Biasanya mbah dukun itu kan bisa ngobati juga bisa kebalikannya gitu loh. Oh, tergantung niate. Tergantung niate. Subhanallah. Berarti sebenarnya Mbah, kalau kita bicara tentang niat, tadi kan ayat-ayat yang di Jawa Fatihah mau Al-Ikhlas, mau Al-Falaq dan An-Nas itu hanya sebuah alat. Sebuah alat. Berarti semua itu tergantung diri kita ya, Mbah. Nah, di dalam diri kita itu ada sisi jahat dan sisi baik. Nah itu tadi di dalam diri kita tuh dari kata-kata itu tadi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari mata turun ke hati. Mata tuh mata yang mana? Ya gitu kan. Hati kita dari perintah dari Allah turun ke hati. Nah di dalam hati itu ada perintah kotir empat perkara. Kotir ilahi, kotir maliki, kotir nafsi, kotir syaiton. Kerentek. Kerentek yang muncul dari lupa dan ingat itu kerentek yang mengarahkan kepada negatif dan positif. Yang negatif itu adalah yang namanya nafsihi dan syaitan. Dari nafsu dan setan. Yang dari ilahi dan maliki itu adalah yang positif. Dari malaikat dan dari Gusti Allah. Yang intisari 4 kotir ini dibelah jadi 2. Semua tuh masih nafsu semua. Nafsu syaitoniyah dan nafsu keilahiyah. Nafsu syaitoniyah barang siapa hidup mengikuti kerentek atau kotir atau bisikan dari yang namanya syaitoniyah, nanti matinya akan su'ul khotimah. Tapi barang siapa ngikuti nafsu keilahiyah, maka orang tersebut akan matinya nanti bakal husnul khotimah. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Kuat-Kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan inti lakon wayang bangun Taman Mairakoco secara hakikat, matur nuwun. Ini ada pertanyaan tentang lakon wayang, bangun Taman Mairakoco. Wayang itu sendiri, kalau kita menonton wayang harus memiliki 4 pandangan. Legenda, takta, sastra, dan sandi. Legenda mungkin saja dulunya ada cerita sebenarnya. Cerita yang nyata, ada sebenarnya. Kalau legenda, takta kerajaannya mana, namanya raja siapa. Sastra Ketalining Basa itu di kitab suci. Di situ penasihatnya, terus ngulamanya atau kiainya atau pembimbing agamanya tuh dengan pakai bahasa apa. Kalau pakai bahasa misalnya Pikulun, Kadiwatan, bahasa apa namanya Sang Resi, Sang Wiku, itulah bahasa kehindu kebudan. Itu waktu di mana. Bahkan kalau sudah pakai kiai, pakai ustadz, pakai apa, itu sudah bahasa keislam-islaman gitu. Itu untuk ninju kan ya, untuk meneliti. Untuk meneliti. Sandi sepintar-pintarnya dalang karena wayang itu adalah budaya rakyat. Untuk menyabrangkan, memahamkan agama. Pitutur. Pitutur, umpama-umpama. Daripada saya ceritakan si Suto Sinoyo ya podo-podo rokok ini, ya lebih baik dibentuk cakrik dan bentuknya ya, menarik, diamgawa sifat-sifatnya. Nah itu wayang. Tapi lakon Mairakoco sendiri ya, saya belum pernah
melihat nonton itu karena suka saya nonton itu yang penting-penting ada unsur kejiwaan yang tinggi. Tapi apakah dalang itu bisa menciptakan judul sendiri, Mbah? Ya, carang gantungan itu. Oh, larinya ke carang gantungan. Nah, sekarang ya namanya siapa? Seno Nugroho. Itu wayang gojekan semua itu. Kadang tuh lakon itu dibikin sendiri. Sesuai dengan pemahaman dia, ya? Pandangan. Enggak pemahaman. Itu pandangan, Mbah. Melayani. Oh, melayani melayani pembeli. Melayani permintaan. Saya tanya, seandainya songko pinter dalang jadi tembung kata kasar ya. Pak Dalang saya minta lakon Bagong Mencret, jadi layani ya piye kok Bagong Mencret ki ya dilayani. Oh, sesuai permintaan kok. Sing bayar permintaan, sing bayar kono kok. Itu namanya carang gantungan. Kreativitas dari dalang. Ya, kadang-kadang kitab. Kitab itu adalah hasil penelitian dari Al-Quran dan hadis. Dibikin kitab terus diterjemah. Itu seandainya orang Islam. Tapi carang gantungan itu kadang-kadang saya pinter-pinternya dalang mencengkok, bahkan itu lakon itu samar juga. Sebenarnya nggak ada lakon itu misalnya. Secara buku wayang tuh nggak ada. Tapi saya pinter-pinternya dalang itu ada lakon seperti itu, bikin lakon. Tapi jenengan sendiri belum pernah melihat? Belum pernah. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Dian Agus. Bapak kula nggih agemane tasawuf Jawi. Tapi tasik percaya mawon kalih sik mboten-mboten. Ngoten niku pripun, Mbah? Nah, maka dari itu apa arti iman? Lari ke iman nih. Lari ke iman. Kalau dia itu sudah punya keyakinan ajaran tasawuf Jawa, dia masih meyakini yang lainnya, berarti itu ya orang syirik. Walaupun mengaku agamanya kita tasawuf Jawa. Maka dari itu kalau sekalian kita tidak tahu ilmu, itu adalah orang kafir. Percayai bangsa roh-roh yang lain dipuja dan sebagainya, orang kafir karena nggak punya agama. Nah, kalau dia sudah punya pandangan, punya agama, punya tuntunan, tapi masih meyakinan yang lain, berarti kan syirik kan? Larinya ke syirik. Larinya ke syirik. Jadi menduakan Tuhan. Oke, berarti larinya itu ke syirik tadi. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Pak Rokani. Mbah Nur, saya mau tanya sebetulnya surga dan neraka itu ada atau tidak? Dan pertanyaan kubur itu ada tidak, Mbah Nur? Monggo, Mbah. Ya. Surga dan neraka ada. Barang siapa mengatakan tidak ada surga dan neraka itu adalah kafir. Kafir kan. Kan ada tuh swarga ugi neraka papan ganjaran pasiksan dipepe ning padang maksar wohot sirotol mohus takim nembe nyipta bumi langit tapi surga dan neraka itu hak adanya. Karena swarga itu perkara sing nyenengke, neraka perkara sing nyusahke. Bahkan kita di dunia ini penuh dengan surga dan penuh dengan neraka. Sumbere swarga ya saka neraka, sumbere neraka ya saka swarga. Niku maksudnya pripun? Wah, iya betul. Kita ini lapar. Satu piring mie ayam merasakan surga. Nikmat. Nikmat. Sekarang 5 piring mie ayam suruh ngabisi, jadinya susah apa bunga?
susah, Mbah. Nah, berarti dari surga sendiri bisa jadi neraka kan? Nggih. Itu sebagian contoh saja. Sekarang kalau kita sudah kenyang, kalau nggak bisa lapar itu juga jadi neraka. Iya ora? Kalau kita kenyang, lapar nggak bisa kenyang, itu juga neraka. Lah maka seandainya Gus Sukron tuh seharian nggak makan kok kenyang, terus ke dokter mungkin saja. Jadi normal. Normal. Tapi makan terus nggak pernah lapar, nggak pernah kenyang. Juga normal. Bukan normal, itu namakan rokok. Nah, maka dengan jawabnya surga neraka itu hak adanya, tapi tidak memujudkan tempat. Orang mujudake papan lan panggonan. Karena surga dan neraka letaknya di mana? Surga dan neraka letaknya hanya terkandung di dalam perasaan manusia. Yaiku apa? Swarga neraka dununge nang penandanging rasa. Penandanging rasa niku. Surga dan neraka itu tempatnya pada penandanging rasa. Jadi piye ya? Ora mujudke papan dan panggonan. Enggak. Sekarang Pak Jokowi itu miliarder bukan uangnya ya. T mungkin bukan M lagi. Harta bendanya banyak, banyak yang suka juga, tapi banyak juga yang tidak suka. Menghujat. Kira-kira dalam pandangan itu, apakah sudah barang tentu Pak Jokowi itu sekarang itu bertempat pada surga? Belum tentu. Belum tentu. Gus Sukron apakah walaupun 3 hari ini tidak pernah jajannya anaknya, merokok saja terbatas. Itu apa sudah barang tentu neraka? Belum tentu. Belum tentu gitu loh. Maka surga dan neraka itu tinggal di penandanging rasa. Bisa dikatakan juga bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur juga, Mbak. Nah, syukur itu tanda surga. Maksudnya walaupun dalam keadaan seperti apa kita ada satu sisi merasakan syukur, merasakan nikmat. Itu bagian dari surga juga. Dari surga. Dan maka sepertilah saya gambarkan. Jikalau waktu zaman Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dibuang karena kebenaran kan ya, dimasukkan dalam, pada umumnya di penjara itu kan neraka, susah. Yusuf, kamu sudah 7 tahun, sekarang keluar. Sudah selesai masa hukumanmu. Nabi Yusuf bagaimana? Wah ya tidak, saya masih kerasan di sini. Nah itu loh, artinya apa? Dia masih kerasan dalam arti walaupun itu di neraka ya apa? Dipandang yang namanya di penjara itu neraka pada umumnya, ben kapok. Tapi ternyata di situ ada keasikan. Malah ngapok enggak ngapok ada keasikan. Seperti Nabi Ibrahim dibakar. Pada umumnya nar itu adalah api neraka gitu. Tapi kenapa di dalam api ada salju, dia malah kedinginan? Maka surga di neraka itu tergantung pada penandanging rasa. Sekarang kita ini hanya paling pol punya uang 5.000 lah ya. Yang penting besok bisa beli rokok separuh. Tapi kadang-kadang diterima dengan kas, wis ayam alhamdulillah. Iso ngerokok. Langitnya masih tinggi karena ada persiapan besok bisa ngerokok 5.000 rupiah. Beli rokok sebungkus separuh bungkus ya. Tapi belum tentu. Sekarang ini ada orang yang punya uang tuh lak-lakan sampai ratusan lak, apa tuh belum tentu itu adalah surga. Merasakan nikmat. Ya, nikmat. Nah, maka penasaran itu namanya setan. Letaknya di alam yang penasaran namanya setan. Nanti dia masuk ke neraka. Maka pikiran yang tenang itu adalah menggambarkan surga. Tergantung pikirannya. Nah, maka di sini surga dan neraka bukan mewujudkan tempat tinggal, tapi hanya terkandung pada penandanging rasa. Sugih lan miskin tidak tergantung nangke duit kekayaannya. Sugih lan miskin tergantung penerimaning rasa. Terus tentang pertanyaan kubur itu apakah ada, Pak?
Ya nanti kalau itu memang ada, saya pernah melihat sendiri, ada Pak Mudin. Lah itu Mbah. Ya ada memang Pak Mudin itu. Pak Mudin. Tapi ada juga loh Mbah. Jadi orang meninggal itu tidak ditalkim juga. Ada juga Mbah. Ya ada. Sekarang. Sekarang. Ya sekarang. Seandainya ada orang ahli hakikat, orang ahli makrifat, seandainya dia itu mati, dia bermusahadai secara benar, secara hakiki. Nanti seandainya mati, di situ ada Mudin pangkat yang tukang nalkim. Padahal syahadatnya dia ya hanya ikut-ikutan saja, katanya. Itu Bitor itu katanya. Katanya. Kelas lambi. Ya, ini justru orang yang nalkim ini adalah hukumnya haram. Walat juga itu. Iya. Waduh. Syahadat palsu kok. Jasanya palsu dianggap. Nek Mudine asli. Mudine asli. Nah, gitu loh. Nah, ini dengan jawabannya secara hakikat tidak ada. Oke. Karena apa? Adanya talqim ini banyak orang-orang yang sesat, salah paham gitu. Dia berjalan di jalan kebenaran di atas kebodohan. Karena apa? Dia kelakuan baik, jujur, direkayasa karena takut nanti ada pertanyaan di alam kubur. Kalau nggak bisa jawab, katanya man robuka, pangeranmu siapa? Ponegoro, dijantur, digebal, acur, mumur, mati, sek, dihidupkan lagi. Itu bukan hari pembalasan alam kubur itu. Alam kubur itu bukan hari pembalasan. Nah, ini menguntungkan itu loh, film-film sinetron itu. Oh, ekonomi lagi. Nah, itu menguntungkan itu. Malah sebenarnya nalkim itu malah anu ya, Mbah. Kayak kampanye. Nah, pasang iklan. Juga pernah waktu itu menguntungkan Ida Laila. Iya kan? Nggih. Suara rintihan. Nggih. Itu sebenarnya pada hakikatnya nggak ada. Nggak ada. Okay. Sekarang kok wong mati ditalkim, wong nang hidup ora tahu. Gak genah kok. Gak genah kok. Man robuka, Pak, kowe mengerti yo. Engko bakal ana malaikat loro sing teko ya kowe mungkar nangkir. Aja geter aja sira, aja wedi. Seandainya Mudine kok nang kono kira-kira ya wani apa ora. Ngono lho. Kira-kira wani apa ora. Itu pada hakikatnya nggak ada. Nggak ada, nggih. Padahal itu hanya yang ditalkim itu orang yang masih hidup, itu hanya di dalam agama saja, bahkan dalam NU saja. Itu sebenarnya ngiling ke wong sing takziah nih malah. Takziah. Maka ada orang yang bertanya waktu itu, Mbah, saya gelisah, Mbah. Gimana kok gelisah? Itu ya siapa namanya tuh? Bagaimana Mbah saya kalau mati nanti di alam kubur saya nggak bisa menjawab, katanya saya digebal sama munkar nakir. Lah kalau amalmu baik jangan takut. Nanti nggak usah dijawab, diem saja. Jawablah dengan nggak boleh jawab oleh Mbah Nur gitu saja. Kayak takono rokep Raden. Nah, karena apa? Dokumentasinya Allah itu lebih banyak. Karena di situ ada atib rokib. Dan itu secara detail mesti. Secara detail. Gak mungkin luput. Gak mungkin luput semua itu karena ada yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Siapa? Yaitu yang namanya atib dan rokib. Diam saja, nanti dokumen itu nanti diproses. Nggih. Rasa pokoknya takon meneng wae. Meneng wae. Saya suruh diam Mbah Nur gitu saja. Sopo sing ngakon? Mbah Nur, kono protes sama Mbah Nur. Kok nak protes aku ganti protes Mbah Gus Dur teko. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @yogi Luwong plus 8970.
wakeh roh di dalam diri kita, kula dadi bingung. Kalau begitu, diri kita itu sebenarnya yang mana? Ya. Nah itu ada diri pribadi, ada diri sendiri. Ya, kan, ya. Nah diri pribadi, aku, kowe, lain-lainnya tuh punya pribadi. Pribadinya manusia. Kalau diri pribadi itu tidak laki, tidak perempuan. Karena apa? Manusia. Manusia. Tapi diri yang sendiri itu siapa? Sekarang saya mau bertanya ke Sukron. Namanya siapa sebenarnya? Misalnya Sukron. Sukron. Sudah kenal sama Sukron? Belum, Mbah. Belum. Kenapa enggak kenal? Lagi belajar. Belajar kenal, Mbah. Yo supaya gampang pertanyaannya yo tondo kenal ngono to. Oh, dibaleni direvisi. Kenal, Mbah. Nggih, kenal, Mbah. Ya, kalau kenal mana Sukron? Ya dipegang to yo. Oh, ini, Mbah. Ini dada. Loh. Ini, Mbah. Itu kepala. Terus itu dadanya Sukron, kepalanya Sukron, seluruh tubuh itu adalah jasmaninya Sukron. Nggih. Jas itulah baju. Nggih. Jas yang digawe saka mani. Jas mani itu jas yang dibikin dari mani. Nggih. Dodone Sukron, tangan-tangannya Sukron, kepala-kepalanya Sukron, jasad semua jasadnya Sukron. Nah Sukronnya yang mana yang punya jasad itu? Nah niku, Mbah. Itu. Nggih. Itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nur Muhammad yang terpancar di dalam diri Gus Sukron, yaitu biji hidup yang tersandar dalam dirimu. Biji hidup yang ada dalam diri. Man aropa nafsah faqat aropa robah. Barang siapa kenal jati dirinya sama juga kenal dengan Tuhannya. Yaitu roh ilafi. Diberi nama Sukron. Tapi roh ilafi satu. Ngur manggone ning dewi-dewi niku. Dewi-dewi. Setrum itu satu. Nggih, manggone dewi-dewi. Tapi terkandung. Nggih. Saya kena setrum kipas. Saya kena setrum listrik. Saya kena setrum radio. Itu hanya tempatnya. Padahal setrumnya satu. Nah, arus itu dari mana? Dari genset. Dan genset itu dari mana? Dari ruang yang hampa. Antara ini magnet dan antara ini sepul. Bergesekan, tidak senggolan. Menimbulkan energi. Itu satu. Dari ruang yang hampa. Nah, maka jati diriku yang mana? Itu sebenarnya adalah roh ilafi kita. Jati diri kita itu roh idofi kita. Roh idofi. Karena ini jasmani, jas yang dibikin dari mani.